kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama pujikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersatu kembali dalam ibadah. Selamat pagi sahabat, mari persiapkan hati setiap kita mau bersatu memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini.
sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas apa yang sudah terjadi dan belum terjadi. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Kau ajari kami untuk terus sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk punya iman yang lebih Tuhan. Biarlah semua ketakutan yang kami alami, Kau ajari kami cara mengusir ketakutan itu Tuhan. Ketika ketakutan kami pergi dalam nama Yesus Tuhan, maka kebaikan-Mu itu akan mengalir dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk punya hati yang terus mau percaya akan kehendak-Mu, sehingga dengan iman itulah kami sanggup terus maju melangkah Tuhan. Pagi hari ini Sabtu yang luar biasa, sebelum matahari terbit sampai nanti pada terbenamnya, nama-Mu yang terus kami junjung tinggi Tuhan. Pagi hari ini Kau ingin bicara banyak hal. Kau ajari kami arti dari mengenal-Mu. Ajari kami berjalan dan melangkah dengan iman. Dan kami tahu Sabtu ini bukan Sabtu biasa. Sabtu penuh ucapan syukur, Sabtu penuh iman, Sabtu penuh pujian dan penyembahan. Kau siapkan hati kami Tuhan untuk besok
beribadah pagi dan sore dengan tema ibadah yang berbeda. Kami tahu Kau terus ajari kami terus Tuhan. Dan pagi hari ini yang datang Tuhan, yang ada dalam ibadah online, selamat pagi sahabat, yang menikmati secara langsung Tuhan, ataupun yang siaran tunda nanti mendengarkannya, melihatnya baru nanti malam ataupun besoknya. Biarlah Tuhan yang dalam keadaan lemah, Kau berikan kekuatan Tuhan dari surga. Dalam keadaan sakit Tuhan Kau sembuhkan ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah semua yang hatinya, imannya bertanya-tanya apakah ini jalan dari Tuhan, saat Kau berikan peneguhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa mengusir, menaklukkan semua ketakutan kami. Dan kami percaya pagi hari ini Kau berikan peneguhan buat kami yang membutuhkan peneguhan. Kau berikan mujizat Tuhan buat kami yang membutuhkan mujizat. Kau berikan semua peneguhan-Mu Tuhan. Kau berikan kelepasan buat hati yang terbelenggu dan terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hamba-Mu berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ya roh wahyu, hikmat dan pengertian ada dalam kehidupan kami semuanya. Baik semua jemaat online yang ada di dalam kota, luar pulau, bahkan sampai mancanegara, Kau berikan hikmat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh belajar mengenal akan rema daripada-Mu. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selama menuju hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan bulan Agustus ini, banyak sekali lomba-lomba yang diikuti. Saya percaya bahagia semua, memang lelah karena acara lombanya berganti-ganti, saudara. Dari kantor yang satu ke kantor yang lain, dari organisasi satu ke organisasi yang lain. Tapi saya percaya yang begini ini menambah keakraban, komunitas yang terus dijaga, komunitas yang positif, yang saling membangun satu dengan yang lain. Maka Anda akan mendapatkan orang-orang yang positif, yang saling membangun satu dengan yang lain. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita dimanapun Anda berada. Saya percaya walaupun kita berbeda lokasi, tapi kita bisa sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kalau Anda menerima kesembuhan, menerima mujizat Tuhan, Anda wajib untuk sharing, untuk membuat kekuatan buat kita semua yang melihatnya, mendengarnya. Pagi hari ini kalau saya disuruh memberikan tema, saya memberikan tema dengan judul Ketika Ketakutan Pergi, Kebaikan Tuhan Mulai Mengalir, saudara. Nah, semua orang itu ingin mengalami kebaikan Tuhan. Yang mau katakan, yes, saya mau, saudara. Saya mau mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong pulihkan keluarga saya. Kita ingin doa kita dijawab. Berkati, mulai berkat, mulai Tuhan buka jalan, mulai kesembuhan, pemulihan. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang melihat kebaikan Tuhan begitu nyata? So real, begitu nyata, sementara yang lain tetap hidup dalam ketakutan. Nah, ini loh yang betul kita bahas. Bukan karena Tuhannya pilih kasih, sudah bukan. Tapi setiap kali, seringkali hati kita tuh dipenuhi ketakutan. Itulah kenapa hari ini kita, pagi hari ini, hari Sabtu yang indah, kita belajar bahwa ketakutan itu adalah bendungan yang menghambat aliran kebaikan Tuhan. Lah kok kebaikan Tuhan kok malah dibendung? Jangan, saudara. Ketakutan itu adalah bendungan yang menghambat aliran kebaikan Tuhan. Itulah kenapa saat bendungan itu dibuka, yang bisa membuka itu adalah iman, saudara. Saat bendungan itu dibuka oleh iman, maka kasih karunia Tuhan itu mulai mengalir, saudara. Mari kita lihat di Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 16 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, perhatikan, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Anda bisa garis bawahi, Anda bisa stabilo atau cetak tebal. Kalau Anda di aplikasi di handphone Anda bisa pencet agak lama dengan warna berbeda. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ke-15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ada beberapa poin yang saya mau sharingkan pagi hari ini. Yang pertama yang mau saya bahas, ketakutan itu membuat mata hanya melihat masalah. Ketika kita tuh hanya ada timbul satu rasa dalam hati, yaitu ketakutan, itu akhirnya mata kita tuh akan hanya melihat masalah. Minggu ini saya ngalami masalah yang sebenarnya sepele, tapi efeknya panjang. Jadi istri saya transfer ke sekolah untuk membayar uang sekolah anak saya. Tapi mungkin karena transfernya cepat-cepat, lupa memberikan student ID. Student ID-nya nggak ditulis. Cuma nama anak saya, belakangnya singkatan. Jadi kalau misalnya Brandon terus belakangnya cuma GI. Akhirnya di hari H, tiba-tiba lagi kuliah, diputus portalnya. Bingung, padahal Brandon itu sedang musim-musimnya ngumpulin tugas, mau tes. Bingung, padahal bayar. Kalau Anda kuliah di luar negeri, semua kuliah di luar negeri tahu, nggak boleh terlambat barang sehari pun, yang pertama. Yang kedua, nggak boleh ada kesalahan. Pada saat Anda ngirim pasti ada, selain nomor rekening, ada student ID. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba istri saya malah nulis nama, bukan student ID-nya. Siang itu anak saya panik, dia sedang hubungi ke sana, portalnya ditutup. Dalam perjalanan saya dari luar kota menuju Semarang, saya berdoa, Tuhan, bantu Tuhan. Karena itu pengaruh ke nilai, kalau itu nggak dikumpulkan itu sudah bisa terpaut 5% sendiri persentasenya. Setelah kami di dalam doa, saya sedang nyetir perjalanan ke kota Semarang, kami dua-duanya berdoa, kami baru amin, lalu Brandon bisa WA, portal sudah dibuka. Wah, lega, saudara. Bahkan kami ngirim di hari yang sama, kami ngirim uang saku, saudara. Tiba-tiba nomor rekeningnya bisa nggak bisa, saudara, buat transfer. Kami ganti bank yang lain, saudara. Luar biasa minggu ini. Sudah kami bayar lewat bank yang berbeda. Baru diberitahu uangnya baru nyampe 2-3 hari. Wih, ngeri. Saya juga belajar, Brandon juga belajar pasti, karena semua yang kami transfer itu Brandon tuh ngirit-ngirit untuk investasi banyak hal. Jadi dia tuh ngirit-ngirit supaya bisa nabung, terus dia investasi. Lah uangnya diinvestasinya semua, saudara. Wih, itu sudah masuk belum? Sudah lebih dari 1 hari? Belum. Wah, isi saya ngurus ke bank yang satunya yang dibuat transfer karena bank yang lama ini tiba-tiba error. Di hari yang sama, dengan portal yang diblokir oleh pihak universitas. Bahkan Brandon berkata, ini kalau sampai nggak diurus, visa saya bisa diblok karena keterlambatan. Karena tidak ada di Indonesia, enak, saudara. Kalau perlu bisa nyicil kuliahnya. Biasanya nggak bisa, saudara. Terlambat sehari, selesai. Padahal kami nggak terlambat. Cuma lupa nulis student ID. Nggak kedetek, saudara. Langsung tiba-tiba nggak bisa buka aja, tiba-tiba nggak bisa buka tugas, nggak bisa buka materi dan segala macam. Di hari yang sama, perjalanan dari luar kota ke Semarang, saya nyetir mobil. Saya berdoa, Tuhan bantu, Tuhan bantu, nih Brandon lagi tes. Saya baru ngomong amin, tiba-tiba WA sudah bisa dibuka. Bayangkan, bahkan sebelum saya ada di depan Anda, kami minggu ini ngalami, kalau sampai kami itu ada diliputi ketakutan, maka mata kami hanya melihat masalah. Tapi karena kami belajar
belajar untuk mengatasi masalah, maka kami belajar menggunakan iman kami, belajar mengandalkan Tuhan kami. Karena secara kesalahan kami, uang sudah ditransfer, uang sudah kepotong, hanya lupa saja nulis student ID. Uang sudah kepotong, banknya ngasih tahu kalau baru nyampe 2-3 hari untuk uang sakunya Brandon. Padahal Brandon uang sakunya kebanyakan ada di investasinya dia. Wih, saudara, Anda pernah tahu di Alkitab Israel melihat apa pada saat Musa kepepet memimpin bangsa Israel, saudara? Belakang itu musuh, saudara. Israel melihat apa? Laut Merah. Israel melihat tentara Mesir, tentaranya Firaun. Israel melihat jalan buntu. Padahal Tuhan melihat mukjizat terbesar dalam sejarah. Tapi ketika Anda dan saya bergetar, takut, saudara. Kita hanya melihat piye ya, bagaimana nanti ya, kalau gagal gimana, kalau rugi piye, kalau sakit gimana. Selalu jawabannya kalau, dan kalau. Padahal Tuhan berkata apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saya beritahu, saya ngalami, saya setir mobil. Perjalanan dari acara properti, saya setir mobil. Ayo kita sarang doa. Daripada berlama-lama, kasihan Brandon ini. Mau ngumpulin tugas gak bisa, portalnya ditutup. Hanya gara-gara salah tidak nulis student ID. Kesalahan ada di diri saya. Tapi kita tidak memperpanjang masalah, wong kita gak terlambat bayarnya kok. Tiba-tiba begitu kita doa, sebutkan nama Tuhan, amin. WA-nya Brandon masuk, kling. Sudah dibuka mah. Wih, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Orang takut fokusnya selalu pada masalah. Orang beriman fokusnya kepada Tuhan. Itulah kenapa Petrus bisa berjalan di atas air. Bukannya nggak bisa, saudara. Bisa loh, saudara. Tapi ketika Petrus melihat ombak, nah itu, begitu melihat ombak, dia tenggelam. Bukan ombak yang menenggelamkan Petrus, tapi rasa takut dalam diri Petrus yang menenggelamkan dia sendiri, saudara. Banyak keluarga, kalau kita tahu aplikasinya, banyak keluarga hari ini tidak kekurangan uang. Enggak. Tapi kekurangan damai sejahtera, saudara. Itulah kenapa, karena mereka hidup dipenuhi ketakutan. Besok saya sharing 2 kali ibadah dengan tema yang berbeda. Ibadah pagi saya sharing dengan tema jangan menilai dengan mata. Belajarlah melihat dengan hati Tuhan. Ibadah pagi saya sharing dengan tema jangan melihat dengan mata. Belajarlah melihat dengan hati Tuhan. Dan ibadah sore jam 5 saya sharing dengan tema hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan. Hari ini adalah awal untuk kita belajar. Di awal ini untuk besok kita bisa mengenal akan hatinya Tuhan. Karena hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan di ibadah yang kedua. Nah, poin yang kedua pagi hari ini saya mau sharing, kebaikan Tuhan itu datang saat kita percaya. Bukan saat semua masalah hilang, saudara, bukan. Masalahnya mungkin masih ada, tapi kebaikan Tuhan itu datang saat kita tuh percaya, saudara. Musa berkata, berdirilah tetap. Artinya jangan panik. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Jangan kehilangan iman. Maka dikatakan berdirilah tetap. Menariknya waktu Musa ngomong gitu, lautnya belum terbelah. Ya masih kepepet, belum kebelah, saudara. Musuhnya masih datang. Sudah siap mendatangi, tapi Musa sudah berbicara tentang apa? Tentang kemenangan, bukan kekalahan. Bukan ngomong gini, orang sekarang kan latah, mati kowe, mati kon, lahi kowe. Orang selalu gitu kan, mati kita. Wah, payah nih. Oh, nggak bisa. Musa sudah berbicara tentang kemenangan.
Iman selalu berbicara sebelum mukjizat terjadi. Pertanyaannya, apakah iman Anda sudah berbicara sebelum mukjizat terjadi? Kalau Anda pengen mukjizat, saran saya, iman selalu berbicara sebelum mukjizat terjadi, bukan sesudah mukjizat terjadi. Saya mengalaminya minggu ini, saudara. Daud juga demikian, saudara. Mari kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6, saudara. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau Anda baca cerita singkatnya di 1 Samuel 30 ayat 6, seluruh rakyat Daud itu pedih hati karena apa? Kehilangan keluarga dan harta benda mereka. Konteksnya itu orang Amalek menyerang Siklag, saudara. Membakar kota dan menawan istri dan anak laki-laki serta perempuan. Karena kehilangan yang begitu besar, rakyatnya Daud sangat sedih dan bahkan hendak melempari Daud dengan batu karena Daud kan pemimpinnya. Mereka anggap Daud itu sebagai pemimpinnya, maka pemimpinnya yang tanggung jawab. Tapi bagian yang sangat penting dari seorang Daud sebagai seorang pemimpin apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jangan panik yang dibesar-besarkan. Ngomong kiri kanannya, belajar tenang gitu loh. Gak usah panik, gak usah overthinking, gak usah mikir negatif, khawatir. Buat apa? Orang khawatir itu gak butuh lama-lama, 5 menit aja khawatir. Badan Anda sakit semua. Saya belajar, tegang loh. Saya gak mau khawatir, kita gak salah, cuman salah administrasi. Istri saya lupa ngetik student ID-nya anak saya. Tapi gak ada keterlambatan. Bayarnya nggak ada. Bagian administrasinya itu kalau di Indonesia namanya BAAK, bagian administrasinya. Kami itu sudah bayar, cuma lupa ngasih student ID. Anda tahu jawabannya apa? It's not our responsible, katanya. Itu bukan tanggung jawab kami. Itu kalau di Indonesia, di Indonesia sudah jadi demo. Lah uangnya sudah masuk, bukan uang jumlah kecil, jawabannya is not our responsible. Ya tapi di luar negeri dari awal dulu ya begitu. Sejak berangkat jadi briefing seperti itu. Makanya hati-hati kalau Anda berurusan dengan kuliah atau apapun di luar negeri, jangan pernah terlambat 1 hari pun. Tidak bisa, saudara. Itu berhubungan dengan visa dan segala macam. Anda begitu tidak bisa masuk kriteria, ada sesuatu dengan pembayaran dan segala macam, itu visa Anda bisa dibatalkan, Anda bisa dideportasi, saudara. Itulah kenapa jangan main-main. Tapi ketika kehilangan yang begitu besar yang Daud alami, rakyatnya sangat sedih. Bahkan ketika hendak melempari Daud dengan batu karena mereka menganggap Daud itu sebagai pemimpin yang tanggung jawab, bagian sangat penting yang saya baca pagi ini adalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika semua orang sedang hancur, sedang menyalahkan Daud, Daud justru kembali menguatkan imannya, menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Saat Anda tuh hancur, nggak ada satupun tempat untuk menolong yang bisa menolong Anda. Nggak ada satu tempat, bahkan menolong, curhat aja nggak ada tempatnya. Semua penghakiman dan penghakiman. Saran saya mulai pagi ini, kembali kuatkan dirimu dalam Tuhan. Pelajaran yang paling penting pagi hari ini di poin yang kedua. Orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah mengalami kehilangan. Tapi orang yang tetap mencari Tuhan ketika semua alasan untuk menyerah itu terasa begitu besar. Pengennya nyerah, tidak ada alasan lain kecuali nyerah. Anda tetap berusaha jadi orang kuat. Bukan karena kita nggak pernah mengalami kehilangan. Pernah, nggak cuma sekali, berulang kali. Tapi orangnya tetap mencari Tuhan. Kita tetap nyari Tuhan ketika semua alasan untuk menyerah itu sangat besar. Di Samuel 30 ayat 6, Daud sangat terjepit. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak menunggu keadaan berubah. Tidak. Dia mengubah hatinya terlebih dulu.
keadaan belum berubah, tapi Daud mengubah hatinya terlebih dulu, saudara. Kadang Tuhan tuh nggak langsung mengubah situasi kita, situasinya tetap. Tapi Tuhan mengubah hati kita terlebih dulu. Dan ketika hati kita yang di sini tuh berubah, cara kita melihat masalah juga berubah. Kalau hatinya cilik, bahasa Jawanya hatinya cilik, ya lihat masalah kecil aja jadi besar, apalagi masalah besar jadi raksasa, saudara. Makanya Tuhan mengubah hati dulu. Ketika hati kita berubah, cara kita melihat masalah juga berubah, saudara. Yang ketiga yang terakhir, Tuhan membuka jalan saat kita berani melangkah, saudara. Mari kita lihat Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Yang saya tangkap di Keluaran 14:15, orang usah terus berseru-seru, suruh mereka jalan. Bahasa saya, orang Semarang, plus punya istri wong Surabaya, nek ngomong cepat ceplos, ora usah kakean ngomong. Sing penting ki melaku dhisik. Ngene terus ra barbar. Ndak usah banyak berseru-seru, suruh jalan aja langsung. Nah, itu wong Surabaya ngomong ngono, Saudara. Seringkali kita berkata, Tuhan, kapan ya Engkau kerja ya Tuhan ya? Kapan ya? Aduh, ndak barbar. Tuhan tuh bertanya, kapan kau mau melangkah? Kapan kau mau melangkah? Jangan terus ngomong, Tuhan kapan kau bekerja ya Tuhan. Tuhan tuh tanya, kapan kau ngelangkahi lo, kapan? Ada orang terus berdoa tapi gak pernah bergerak, saudara. Ada orang minta dibukakan pintu dibuka tapi gak pernah mengetuk. Kalau ngetuk lo pasti dibuka, gak ada yang ngetuk, saudara. Ada orang ingin punya iman. Iman itu bukan hanya percaya. Iman itu adalah melangkah. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22, Saudara. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Hebat kan? Saat Musa mengangkat tongkatnya, saat itu laut mulai terbelah. Bukan sebelum mengangkat tongkat, belum. Saat Musa mengangkat, laut mulai terbelah. Bukan sebelumnya. Ketaatan itu selalu mendahului mujizat. Apakah Anda mau taat? Ingat, bahasa kasihnya, love language-nya Tuhan kita adalah ketaatan. Saat ketaatan itu kita lakukan, ingat baik-baik, ketaatan selalu mendahului mujizat. Hari ini Roh Kudus mengingatkan Anda dan saya, kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, jangan biarkan hidup kita dipimpin ketakutan. Tidak akan bisa. Percayalah sama Tuhan. Kalau sudah disuruh, ya sudah, lakukan saja. Berdirilah teguh. Melangkah sesuai firman-Nya. Sesuai firman-Nya, lakukan saja. Karena seringkali ketika ketakutan ini mulai pergi menjauh dari kita, kebaikan Tuhan mulai mengalir masuk. Jangan sampai ketakutan masih di sini, saudara. Kebaikan Tuhan malah dibendung di luar. Biarkan ketakutan itu keluar, mengalir pergi. Maka kebaikan Tuhan akan mengalir masuk. Ketakutan membuat Anda dan saya
berhenti melangkah. Tapi iman membuat kita melihat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan jalan. Jangan hidup dipimpin oleh rasa takut. Sebab di balik setiap langkah iman selalu ada kebaikan Tuhan dan yang sedang menunggu untuk dinyatakan. Pagi hari ini saya ingin Anda betul-betul punya ketetapan. Kalau Anda bertanya dalam hati, apakah saya sedang berada dalam keadaan terjepit ya Pak? Apakah goncangan badai saya ini masih terus lama ya? Apakah krisis terus melanda dalam keluarga saya ya Pak? Kalau Anda bertanya, apakah Anda sedang berada dalam keadaan terjepit, krisis atau goncangan badai? Maka saya harus bertanya, apakah Anda ingin menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Artinya, saya nggak perlu jawab pertanyaan Anda, apakah Anda sedang terjepit atau tidak. Saya nggak perlu tanya apakah Anda sedang krisis atau tidak. Saya nggak perlu tanya apakah Anda sedang terguncang hidupnya. Nggak perlu, saya harus tanya, apakah Anda ingin menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Itulah kenapa kalau Anda ingin menerima segala kebaikan Tuhan, pagi hari ini saudara, yang pertama, Anda dan saya harus menolak hidup dalam ketakutan. Yang mau katakan amin. Tolak saudara. Yang kedua, Anda harus selalu berlaku setia dan taat sama Tuhan. Bahasa Semarangi, orang usah kakan ina itu saudara. Gak usah terlalu banyak ngomong, gak usah, taat saja. Yang ketiga, Anda harus menantikan penggenapan janji Tuhan. Saya sudah bersharing kepada Anda, saya seorang gembala, saya seorang pendeta. Saya juga ngalami. Saya punya banyak alasan untuk bergetar, untuk takut. Tapi saya nggak mau. Saya memilih untuk berdoa. Saudara. Ingat baik-baik, keselamatan itu mustahil terjadi tanpa iman. Nggak bisa. Kesembuhan mustahil terjadi tanpa iman. Bapak enak ngomong, nggak ngerasakan sakitnya. Loh, saya tahu mungkin saya nggak ngerasakan sakitnya, karena tipe sakitnya beda, penyakitnya beda. Tapi kesembuhan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada iman, saudara. Mustahil, saudara. Anda nggak akan mengalami keselamatan kok tanpa iman. Kemenangan saat kita berperang di luar, di dunia ini tiap hari peperangan, saudara. Medan perang di luar ini. Di rumah Anda jadi tuan, di rumah Anda jadi bos, di rumah Anda jadi majikan. Keluar dari pintu rumah Anda akan perang, saudara. Keluar dari pintu rumah Anda bisa jadi pesuruhnya orang lain, pegawainya orang lain. Orang lain yang jadi majikan, bukan Anda. Anda hanya jadi majikan kalau di rumah. Setiap kali kita perang, saudara, kemenangan itu akan terjadi dengan iman. Mustahil Anda menang tanpa iman, nggak mungkin. Mujizat dan terobosan itu mustahil terjadi tanpa iman. Iman itu diperlukan untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Saya ulangi. Ketik di live chat atau ketik di kolom komen kalau Anda takut di live chat hilang, saudara. Iman diperlukan untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pesan saya pagi hari ini, jangan takut. Pesan penting buat semua umat Tuhan. Kunci pertama mengalami terobosan, jangan takut. Jangan pernah takut. Ketika Anda berhasil untuk menyingkirkan ketakutan, ketika ketakutan itu pergi, kebaikan Tuhan mulai mengalir. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini, sebelum selesai, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Dia, sama-sama memuji satu pujian.
mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup ya Bapa. Engkau sanggup ngajarin kami semua untuk mengaktifkan iman kami, Tuhan. Engkau sanggup Tuhan ngajari kami semua mengatasi semua ketakutan kami, Bapa. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh berdoa dengan iman, Tuhan. Jadi bagi Anda yang ingin menerima berkat Tuhan, Anda mengangkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Berdoalah dengan iman, terimalah berkat Tuhan atas hidup Anda dan saya, atas keluargamu dan keluargaku. Biarlah kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pagi ini terimalah perlindungan Tuhan, dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dan keluarga kita diberkati, dilindungi Tuhan, dipimpin dan dipenangkan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia-Nya menyertai kita, kehadiran Tuhan menguatkan kita, perkenanan Tuhan menuntun kita dari hari ini sampai berjumpa dengan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Terima kasih, sampai ketemu besok 2 kali ibadah pagi dan ibadah sore. Dan saya percaya kalau Anda pagi ini belajar untuk tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, tidak mau lagi ndredeg ngrogel karena banyak masalah, ditagih orang, dikejar-kejar orang, dilakukan ini, diteror. Sudahlah, saudara, serahkan, terserah. Aku mau madep mantep melu Gusti Yesus. Mata kita penuh pada Tuhan, maka saat ketakutan itu pergi, kebaikan Tuhan itu masuk. Dan saya percaya mulai pagi hari ini Anda tahu kuncinya. Saat kebaikan Tuhan itu masuk, maka Anda akan menerima segala mukjizatnya. Saat Anda punya iman, maka mukjizat akan masuk. Dalam nama Yesus, saya terus berdoa. Besok kita akan dalamkan lagi apa yang menjadi rema kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sanggup.